Dalam The Thinker, The Senator, anger management ini mempunyai beberapa fase dalam pengolahan jiwa dan pikiran, dan yang sudah aku praktekkan selama bertahun-tahun adalah beberapa fase yang mempunyai efek-efek positif dibanding efek negatifnya. Ada kemunculan semacam ego, kemarahan itu pasti semua orang akan mengalami hal itu. Dan jika dia mengalami banyak kekecewaan, akan membuat anger manajemennya lebih daripada sebelumnya. Anger management yang baik bisa mengolah setiap emosi yang keluar dalam bentuk-bentuk apapun, teriakan, makian, atau apapun. Tapi apabila hal itu dilakukan dalam spek atau tempat tertentu yang tidak di tempat orang atau di tempat umum, pastinya akan lebih mudah dikelola. Apabila kita di tempat umum, dulu contoh aku pernah di sebuah production house, aku mengalami harassment of vokal. Jadi emosi-emosi yang terluapkan dari orang lain, semacam makian dan sebagainya pada saat dunia kerja atau tempat umum. Dan makian-makian itu sangat-sangat mempengaruhi banyak orang dan sangat tidak santun dan sebagainya. Dan itu didengar banyak sekali orang, dan ternyata orang tersebut mempunyai emosi yang sangat labil dan tidak bisa mentreatment egosnya atau emosinya di banyak orang, dan dilihat banyak orang seolah-olah dia adalah center of interest dari semua hal yang mungkin sangat-sangat menyinggung orang lain dan sangat-sangat tidak bisa diterima oleh orang lain. Hal itu memungkinkan bahwa anger management orang tersebut sangat tinggi sekali, sekitar mungkin 250 voltasenya, yang membuat dia tidak menyadari bahwa dia dalam keadaan di tempat umum. Dia tidak menyadari bahwa dia dalam keadaan di tempat umum, dan itu dia meluapkan semua hal, dan dia maki-maki yang waktu itu aku dan segala macam, dan aku hanya bilang, satu lagi kamu maki aku akan tampar kamu. Itu sebuah feedback buat dia, tapi aku tetap mengikuti instruksinya karena ini dalam dunia kerja, dan aku lakukan apa yang dia mau. Tapi aku rasa harus bisa dia untuk mengelola anger manajemennya. Dan juga ada lagi hal-hal yang makian-makian hal itu di tempat-tempat yang mungkin lebih ke personal, itu bisa saja terjadi. Cuma ada juga orang yang memaki hal itu dengan bukan tempat-tempatnya, mungkin telepon atau apapun, yang dia seakan di belakang layar tapi suaranya lebih nomor satu daripada orang yang telepon. Jadi makian-makian itu muncul dan dia tidak bisa mengelola anger manajemennya dengan baik. Hal itu menjadikan pola pikir dia atau labilnya dia terlihat bahwa dia memang mengalami depresi yang sangat berat. Dan depresi itu akan muncul pada saat dia mengalami sebuah hentakan emosi dan akan dikelola atau dikeluarkan dalam bentuk makian yang sebenarnya bisa dikurangin, tapi dia sudah keluarkan dalam bentuk-bentuk yang tidak pada tempatnya, dan itu membuat orang yang mendengar juga mungkin akan mengalami ketersinggungan. Hanya saja dalam dunia mungkin psikologi, aku punya teman seorang psikolog juga, dia bilang bahwa anger management ini yang mempunyai beberapa fase itu memang ada taraf-tarafnya. Jadi ringan, berat, dan ringan, sedang, dan berat depresinya, yang bisa keluar seolah-olah dia tidak mengalami hal itu, padahal makian-makian itu, dan kalau sampai di tempat umum atau di tempat orang atau apapun dilihat banyak orang, akan terlihat bahwa dia mengalami sebuah gelombang elektromagnet di otaknya yang
membuat ketersinggungan itu makin muncul dan dikeluarkan ke orang atau objek atau siapapun yang menjadi lawan bicara dia, dan dia tidak mengalami suatu keterpaksaan untuk mengatakan itu, karena dia sudah dalam keadaan emosi tinggi, dan itu bisa saja terpisu dengan sebuah masalah yang mungkin itu masalah bertumpuk. Jadi tidak satu masalah sekarang, mungkin masalahnya bertumpuk dan meledak pada saat itu. Dan itulah anger management harus diberlakukan dengan baik supaya tidak ada namanya hal itu di luar dan didengar orang di luar atau di tempat umum, seperti kita maki-maki orang di tempat umum, mungkin di tempat orang makan, tempat kafe, di tempat mall, di tempat apa, mungkin kita maki-maki semua orang yang mungkin memang dekat sama kita, dan kita maki-maki dia dan didengar orang lain. Itulah harusnya anger management itu bisa membuat orang itu meredakan semua emosinya. Jika dia tidak mempunyai anger management yang baik untuk bisa mengolah emosi dan moodnya pada saat itu. Kita lanjut sebentar lagi.